Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kedua kalinya, mari kita bersama-sama memanjatkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, saudara, pada kesempatan ini topik kita tentang Pancasila. Ini adalah topik kelanjutan pertemuan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita telah membahas Pancasila dalam arti lahirnya Pancasila. Pada kesempatan ini kita akan membahas fungsi dari Pancasila. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini, saudara setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mampu memahami fungsi-fungsi dari Pancasila. Pokok kajian kita pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pendahuluan, Pancasila ini diyakini sebagai produk asli bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Di dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular pada abad 14 yang lalu, di sana kita temukan istilah Pancasila Krama yang mengandung atau yang berisi 5 hal, yaitu larangan melakukan kekerasan, larangan mencuri, larangan berjiwa dengki, larangan berbohong, dan larangan mabuk atau minum minuman keras. Jadi Pancasila di sini dalam arti 5 tata krama yang tidak boleh dilakukan. Bung Karno pernah menulis, Ernest Renan berkata, bangsa adalah satu jiwa. Memang benar begitu. Marilah kita kembali kepada jiwa kita sendiri. Jangan kita menjadi satu bangsa tiruan. Jiwa Indonesia adalah jiwa gotong royong, jiwa persaudaraan, jiwa kekeluargaan. Kita telah merumuskan jiwa yang demikian itu dengan apa yang dinamakan Pancasila. Hanya Pancasila yang sesuai dengan jiwa Indonesia. Marilah kita setia kepada proklamasi 17 Agustus 1945, proklamasi yang bernafas Pancasila, tertanda Soekarno. Itu tulisan Soekarno yang ditulis tangan dengan rapi. Pada lambang burung Garuda nampak sebagai burung yang gagah, mengandung beberapa simbol lambang yang punya makna. Misalnya, jumlah bulu pada sayap sebanyak 17 melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8 melambangkan bulan proklamasi kemerdekaan. Dan jumlah bulu pada leher berjumlah 45 melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan. Itulah diantaranya. Terus di tengah ada gambar perisai, itu melambangkan Pancasila.
gambar bintang melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa, lalu rantai melambangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, kepala banteng melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan padi kapas melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diagram hierarkis piramidal Pancasila menggambarkan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjiwai dan meliputi sila-sila yang lain, yaitu sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sebaliknya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dijiwai dan diliputi oleh sila keempat, oleh sila ketiga, oleh sila kedua, dan oleh sila ke-1. Itulah cara membaca diagram hierarkis piramidal Pancasila. Fungsi-fungsi Pancasila kita bedakan menjadi dua, ada fungsi pokok, ada fungsi tambahan. Fungsi pokok pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi pokok yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sedangkan fungsi tambahan ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur, dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di Indonesia ini. Kita mengkaji yang pertama kali, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Ini fungsi yang mendasar, fungsi yang pokok. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara bisa kita tinjau dari berbagai aspek, dari aspek historis, dari aspek kultural, dari aspek yuridis, dan juga dari aspek filosofis. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang sudah ada di dalam kultur bangsa ini. Nilai-nilai yang sudah tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia, yang berusaha dipelihara. Ada sebuah ungkapan mengatakan, alangkah bijaknya orang yang membangun rumah di atas batu karang yang kokoh, akan tangguh menghadapi terjangan gelombang, pasang, dan badai. Sebaliknya, justru sangat tidak bijaksana apabila orang membangun rumahnya di atas pasir yang sewaktu-waktu akan lenyap jika gelombang pasang atau badai menerjangnya. Pancasila ini sebagai dasar untuk berdirinya sebuah negara Indonesia ini. Maka sebagai dasar negara, Pancasila bisa dimaknai sebagai norma dasar, sebagai kaidah negara yang fundamental, sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia, sebagai dasar mengatur pemerintahan negara, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara, dan sebagai cita-cita hukum nasional. Kita melihat dari aspek historis, dari aspek sejarah. Pada sidang BPUPKI, tatkala para pendiri bangsa Indonesia merumuskan kemerdekaan bangsa Indonesia, salah satu pertanyaan yang muncul,
nanti kalau Indonesia merdeka dasarnya apa? Ini pertanyaan mendasar yang muncul. Oleh karena itu, dasar negara itu adalah serangkaian nilai yang digali dari dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak berabad-abad tahun yang lalu. Lihatlah bagian ini. Pada tanggal 17 September tahun 1944, Jepang mulai memberikan janji-janji kemerdekaan kepada Indonesia, mengingat posisinya yang sudah terjepit oleh sekutu. Dia menyadari akan kekalahannya. Untuk meraih simpati, Jepang mulai mengobrol janji kepada Indonesia. Pada tanggal 29 April tahun 1945 didirikanlah PPUPKI yang mengadakan sidang yang pertama dan sidang yang kedua. Pada sidang yang pertama menyusun rancangan rumusan dasar negara, sedangkan pada sidang kedua menyusun rancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi ada dua agenda sidang, yaitu merumuskan dasar negara dan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama, Mr. Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945 mengajukan rumusan dasar negara. Ada 5 yang diajukan. Nomor 1 peri kebangsaan, nomor 2 peri kemanusiaan, nomor 3 peri ketuhanan, nomor 4 peri kerakyatan, dan terakhir nomor 5 kesejahteraan rakyat. Di kesempatan yang lain, tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan pidatonya, namun dalam pidatonya dia hanya membahas teori berdirinya negara, membahas teori negara, membahas tentang bentuk negara. Beliau tidak mengemukakan atau tidak mengusulkan rancangan rumusan dasar negara. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mengajukan rancangan rumusan dasar negara ada 5, yaitu yang pertama nasionalisme atau kebangsaan, yang nomor 2 internasionalisme, nomor 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan nomor 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Dan rancangan rumusan dasar negara yang 5 ini oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila. Jadi istilah Pancasila lahir 1 Juni tahun 1945, Bung Karno sebagai kreatornya. Namun setelah selesai sidang, ternyata belum ada kata sepakat tentang rumusan dasar negara. Akhirnya dibentuklah panitia kecil yang akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Nampaknya kekalahan Jepang sudah di ambang pintu. Jepang sudah menyadari dominasi sekutu, posisinya semakin terdesak. Untuk meraih simpati bangsa Indonesia, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Di kala itu, tokoh-tokoh bangsa terbelah menjadi 2. Ada tokoh dari golongan muda, yang diantaranya Soekarni, ini dari Blitar, dari sumber dirian Blitar, dan juga tokoh golongan tua,
Di antaranya Insinyur Soekarno juga dari Blitar. Golongan muda terlepas dari Jepang menghendaki segera diumumkan kemerdekaan. Namun golongan tua menunggu waktu yang pas menunggu hasil PPKI. Waktu terjadilah peristiwa 17 Agustus 1945, sudah sangat dekat sekali. Kita ingat ada satu peristiwa penting, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Di kediaman Bung Karno, tepatnya pada tanggal 15 Agustus, terjadi perdebatan yang sangat seru antara kelompok muda dan Bung Karno atau kelompok tua. Di pihak kelompok muda atau pemuda ada nama Khairul Saleh, ada nama Wikana, ada nama Sukarni. Sukarni ini juga berasal dari Blitar, dari sumber Diren Garum yang beberapa waktu yang lalu juga sudah ditetapkan sebagai pahlawan. Di kelompok tua ada Bung Karno, ada Bung Hatta. Kelompok muda mendesak agar segera kelompok tua, dalam hal ini Bung Karno Hatta, mengumumkan proklamasi. Tetapi kelompok tua tetap menunggu waktu yang tepat. Sampai-sampai Wikana berani mengancam Bung Karno dengan mengatakan apabila sampai malam nanti belum juga diumumkan proklamasi kemerdekaan, mungkin akan terjadi pertumpahan darah yang hebat esok hari. Mendengar ancaman itu, Bung Karno marah. Dia berdiri mendekat kepada Wikana dengan mengatakan, "Seret aku ke pojok situ, ini leherku, potong malam ini juga, tidak perlu menunggu besok." Akhirnya dua kelompok muda dan kelompok tua, masing-masing tetap pada pendiriannya. Akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Kelompok muda menculik Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Namun lagi-lagi masing-masing kelompok tetap bertahan pada pendiriannya. Karena Bung Karno mengatakan, "Saya sudah memperhitungkan dengan matang. Proklamasi akan saya umumkan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saya tidak bisa menjelaskan dengan pertimbangan akal. Saya punya naluri yang kuat bahwa yang tepat adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tanggal 17 adalah hari yang keramat. Al-Quran juga diturunkan pada tanggal 17. Umat Islam sholat sehari semalam juga 17 rakaat. Kebetulan tanggal 9 nanti juga hari Jumat Legi, Jumat bahagia. Saya tidak bisa menjelaskan secara pertimbangan akal. Itu perasaan saya kuat sekali. Itulah yang tepat menurut pendapat saya." Dan akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta menyusun teks proklamasi, dan betul juga akhirnya diumumkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan itulah hari kemerdekaan kita yang kita tunggu-tunggu selama ini. Setelah
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sidang PPKI, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditegaskan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pancasila yang sila-silanya dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara. Dan kita yakini ini murni produk bangsa Indonesia. Bung Karno menyatakan bahwa sila-sila itu digali dari budaya bangsa kita yang sudah berusia selama berabad-abad. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut berasal dari realitas, kenyataan yang telah terjadi di dalam masyarakat kita. Menurut Undang-Undang Dasar Negara yang dikemukakan dalam pembukaan, bahwasanya Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar negara yang mencakup 1. sebagai norma dasar negara, 2. sebagai stat fundament form norma dasar, 3. sebagai norma pertama, 4. sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang sangat mendasar, yang sangat penting, dan 5. sebagai cita-cita hukum. Memorandum DPR gotong royong disahkan pula oleh MPRS dengan ketetapan nomor 20/MPRS tahun 1966. Juga ada di ketetapan MPR nomor 5/MPR/1973 dan ketetapan MPR nomor 9/MPR/1979 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana penjelasan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara? Pandangan hidup adalah hal yang dijadikan pedoman di dalam hidup, di mana dengan aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai yang dicita-citakan, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sarana ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang sangat berbineka tunggal ika, sangat beraneka ragam ini. Nilai-nilai Pancasila bisa kita jelaskan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup manusia Indonesia, juga sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia, sebagai pandangan hidup bernegara, sebagai pandangan hidup berbangsa. Di dalam pelaksanaannya hal ini mengalami gelombang pasang surut. Di sisi lain, Pancasila juga sebagai identitas bangsa merupakan kepribadian bangsa. Inilah yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya agar kita menjadi bangsa sendiri. Pancasila juga mengandung nilai kerohanian, juga sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filsafat negara. Sebagai dasar negara, tentu Pancasila harus ditaati dan dipatuhi oleh warga negara. Kita meyakini Pancasila itu benar,
baik dan tepat. Untuk itu harus diwariskan agar menjadi identitas. Dan ini perlu langkah-langkah nyata, perlu upaya konkret. Pancasila sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, dari bahasa Sanskerta, dari kata panca dan sila. Panca berarti 5, sila berarti prinsip. Jadi ada 5 prinsip. Contoh bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak nenek moyang kita dulu. Di antaranya untuk sila ke-1, bangsa ini sejak dulu sudah meyakini ada zat yang berkuasa di luar dirinya. Terbukti ada keyakinan atau kepercayaan animisme dan dinamisme. Setelah itu masuklah agama Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen. Semua itu nilai-nilai yang dikandung pada sila 1. Nilai yang dikandung pada sila kedua yang sudah berabad-abad ada di dalam kehidupan nenek moyang kita. Dalam pergaulan sehari-hari selalu menjaga tutur kata, pembawaan, tingkah laku, tindak tanduk, agar tidak mengganggu orang lain. Harus selalu menghormati yang lebih tua, selalu menyayangi yang lebih muda. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, kita juga melihat nilai-nilai yang sudah lama ada di masyarakat nenek moyang kita, yaitu nilai persatuan. Bangsa ini sangat beragam, sangat berbineka, tapi hampir tidak pernah terjadi perang besar antar suku. Artinya persatuan tetap dipegang teguh. Untuk sila keempat, nilai yang sudah ada sejak dulu pada kehidupan nenek moyang kita, yaitu musyawarah dan mufakat. Sebelum ada pemilu, pilkada, dulu kepala desa sudah dipilih oleh rakyat desa. Dan yang kelima, yang tidak kalah pentingnya, pada sila kelima kita juga melihat aktivitas gotong royong yang sudah menjadi tradisi yang bertahun-tahun pada masyarakat kita. Nilai-nilai Pancasila sila pertama, selain yang kita jelaskan di depan, di antaranya prinsip pertama dari ideologi Indonesia ini menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki agama. Undang-undang menjamin hak beragama, kebebasan beragama. Bukan bebas tidak beragama, tapi bebas beragama. Sila pertama juga mengandung nilai religius. Agama ini merupakan fondasi terbesar dalam kehidupan. Makanya ditempatkan pada urutan pertama. Pada sila pertama ini juga ada nilai-nilai yang bisa dijelaskan. Bangsa ini meyakini adanya Tuhan. Tuhan itu ada. Bangsa ini juga bertakwa kepada Tuhan dalam arti menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Juga toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi. Tidak rasis. Nilai-nilai Pancasila sila kedua, sebagai orang yang beragama, manusia diwajibkan untuk bersikap saling kasih mengasihi sesama manusia, bahkan juga kepada makhluk yang lain.
Ingat, manusia itu makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendiri. Dia selalu membutuhkan orang lain. Nilai-nilai Pancasila, sila kedua, dalam praktek sehari-hari, antara lain kita bisa melihat kita tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan ras, ekonomi, suku. Kita punya sikap tenggang rasa yang sangat tinggi, berani membela kebenaran, kita tetap sopan santun menghargai pendapat orang lain. Berikutnya nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga, bahwa bangsa ini harus selalu menjaga persatuan. Walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit, persatuan tetap menjadi nomor satu. Kita harus rela berjuang dan berkorban demi bangsa. Kita harus memiliki cinta kepada bangsa ini, punya nasionalisme, rela berkorban, punya jiwa patriotisme. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemenuhan perwakilan. Dari sila ini terkandung beberapa nilai, bahwa pemimpin bangsa yang bijaksana dan mempunyai akal yang sehat. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Keputusan diambil dengan musyawarah, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila ini terdapat beberapa nilai yang bisa kita ambil, kita amalkan. Kita harus adil dalam kehidupan ini, dalam segala bidang. Kita bangsa Indonesia juga harus mewujudkan cita-cita keadilan ini yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Kita juga harus menghormati hak orang-orang lain. Kita tidak boleh merampas hak orang lain. Kita juga mendukung perubahan pembangunan untuk mencapai Indonesia yang lebih maju. Itulah kira-kira pertemuan ini kita cukupi. Ada tugas berupa soal pilihan ganda. Soal ini nanti linknya saya share melalui grup WA dan juga di @mudu. Persiapkan baik-baik. Kiranya pertemuan cukup. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.